bisa berjumpa kembali di mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Kalau tidak salah ini adalah pertemuan yang keempat untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Salam dan salawat tidak lupa kita aturkan atas baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau adalah suri tauladan bagi kita semua. Dan mengikuti jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita berharap ananda sekalian kita mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin. Memulai pembelajaran kita pagi ini, kita sama-sama berdoa ya, agar diberikan ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Untuk pelajaran IPS kita hari ini, insyaallah kita sudah memasuki pertemuan yang keempat dengan materi pengaruh perubahan dan interaksi keuangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Yang masuk di room belajar kita hari ini ada 7 siswa, semuanya sudah lengkap ya. Ada Albaidi, Altaf, Anggun. Ini Anggun ada 2 ini. Ada Albaidi, ada Altaf, kemudian Anggun, Muhammad Febrian, Raihan. Ini ada yang tidak dikenal. Ini Nazwa ya? Halo? Ini yang tidak menuliskan nama? Yang tidak menuliskan nama? Kalau boleh tahu namanya siapa? Saya perlihatkan dulu. Ya. Yang tidak menuliskan nama. Ini siapa ini? Kalau boleh tahu? Nazwa? Nama Ustaz. Oke, baik. Untuk hari ini saya screen dulu untuk materi kita hari ini. Jadi insyaallah untuk materi kita kali ini Ustaz rekam ya. Ustaz rekam, dan nanti bisa rekamannya kalau misalnya ada siswa yang ingin mengulang-ulangi pembelajaran hari ini, bisa nanti lihat di Admoro saja. Ustaz nanti akan upload setelah ini insyaallah. Oke, jadi silahkan dibuka buku siswanya masing-masing. Materi kita ini adalah tentang pengaruh dan perubahan interaksi keuangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Ada di halaman dulu. Di halaman 52. Bukan ya, bukan. Maaf, bukan. Ini ada di di halaman 56. Silakan, semuanya sudah dibuka halaman 56. Sudah? Udah Ustaz. Oke. Baik. Jadi bagian C, pengaruh perubahan dan interaksi keuangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Tujuan pembelajaran kita Ananda sekalian hari ini adalah Ananda sekalian dapat menelaah pengaruh perubahan dan interaksi keuangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Oke, lanjut. Nah, perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Jadi pertama, untuk pengaruh perubahannya kita lihat dari faktor alam. Untuk faktor alam ini ada beberapa hal ya, yang menimbulkan berbagai interaksi antar negara di negara-negara ASEAN, yaitu adalah pertama faktor iklim. Kenapa faktor iklim? Ya, kita bahas. Jadi untuk iklim, Ustaz mau tanya dulu.
pada pelajaran yang lalu kita sudah pernah membahas tentang kondisi alam negara-negara ASEAN. Negara-negara ASEAN itu kalau boleh tahu beriklim apa? Ada yang bisa menjawab? Tropis. Iklim tropis. Ada yang lain? Iklim tropis saja. Oke, kita lihat dulu ya. Jadi pertama faktor iklim. Jadi di sini untuk faktor iklim ini di negara ASEAN secara umum memiliki ya dipengaruhi ada beberapa iklim. Yang pertama iklim matahari. Jadi iklim matahari ini sebenarnya bisa kita katakan sebagai iklim tropis. Kenapa negara-negara ASEAN beriklim tropis? Karena letak astronomis negara ASEAN sebagian besar berada di antara garis lintang 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan. Dan hanya sebagian saja yang lebih dari derajat lintang tersebut, yaitu negara Myanmar yang bagian utaranya melebihi dari 23,5 derajat lintang utara. Makanya dia beriklim subtropis. Jadi di sini Ustaz jelaskan dulu. Ini butuh penjelasan lebih jauh. Buat proyek dulu ya. Oke. Jadi Anda sekalian, bumi kita ya, jika dilihat dalam bidang datar ya seperti ini ya, tubuh-tubuh bulat. Nah, Ustaz pernah menjelaskan bahwa ada sebuah garis yang membelah bumi menjadi dua bagian, yaitu bagian utara, bagian selatan. Ini disebut garis apa ini? Ada yang tahu? Garis lurus. Garis lurus. Ada yang Garis lain? lurus. Garis yang ada pada peta yang berada di tengah-tengah bumi itu disebut dengan garis apa itu yang dibuat? Ini adalah garis bantu ya. Hah? Enggak, aku nggak tahu garis apa itu. Garis apa? Dicatat. Ada yang tahu tidak? Ini adalah garis khatulistiwa namanya ya. Garis khatulistiwa. Ya. Garis khatulistiwa ini Anda sekalian itu juga biasa disebut dengan garis lintang 0 derajat. Ya, dia juga biasa disebut dengan garis lintang 0 derajat ya. Garis lintang 0 derajat. Nah, iklim matahari itu rata-rata ketika negara tersebut di antara 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan. Tapi sebelumnya ini Ustaz mau jelaskan ini sebagai pemahaman wawasan bagi kalian bahwa iklim yang ada di dunia itu ada berapa iklim? Kalau dilihat dari letak astronomisnya, wilayah di dunia ini terbagi menjadi 4 iklim. Iklim apa saja itu? Yang pertama, iklim. Coba Al-Baidi, iklim apa Al-Baidi? Yang pertama? Tropis. Tropis. Nah, iklim tropis Anda sekalian itu wilayahnya yang berada di antara 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan. Ya, saya gambarkan nih. Ini kan 0 derajat ya. Berarti di bagian atasnya ini, bagian apa ini? Utara, selatan, barat, timur. Yang ini.
Ada yang tahu? Ini bagian apa ini? Dari garis lintang 0 derajat ini. Utara, selatan, barat atau timur? Coba Anggun. Nama set. Ini bagian apa ini? Timur. Timur ya. Ada yang lain tidak? Coba Altaf. Ini Altaf kalau dilihat dari garis lintang 0 derajat, yang garis yang di atas ini bagian apa ini? Nah, ini bagian apa ini? Ya, Bagian utara. utara. Ya, betul ya, bagian utara ya. Jadi ingat arah mata angin itu, ya. Arah mata angin, gambarkan ya. Ya. Arah mata angin, yang ini bagian apa ini? Utara. Ini yang di bawah bagian selatan. Selatan. Nah, ini di sebelah kiri arah apa? Barat. Barat. Yang ini sebelah kanan adalah Timur. timur. Oke. Ingat itu ya. Jadi yang di atas ini supaya mengingat, memudahkan kalian. Ini utara ya. Ini pemahaman dulu ya. Nah, selatan, kemudian ini bagian timur, kemudian ini bagian barat. Kalian kan sudah pernah pelajari di kelas 7 ya, di kelas 7 tentang letak astronomis. Ustaz juga di pertemuan yang pertama kalau tidak salah sudah pernah menjelaskan tentang apa itu letak astronomis. Jadi letak astronomis itu adalah letak suatu tempat dilihat berdasarkan garis lintang dan garis bujurnya. Nah, garis lintang itu terdiri atas dua. Ada garis lintang ini apa? Lintang utara. Dan ini lintang apa ini? Yang di bawah. Febri. Lintang selatan. Lintang selatan. Kenapa lintang selatan? Karena kita berpatokan dari ini di tengah. Garis apa yang di tengah ini? Ini adalah garis khatulistiwa namanya, atau garis lintang 0 derajat. Jadi dari tengah ini kita menghitung mulai dari 0 derajat. 0 derajat sampai 90 derajat ke utara. Nah, sampai 90 derajat ke utara dan 90 derajat juga ke selatan. Berarti semuanya sudut lurus 180 derajat. Nah, iklim di dunia anak-anakku sekalian itu dibagi menjadi 4 berdasarkan letak garis lintangnya. Nah, yang pertama iklim tropis. Iklim tropis Nah, ini iklim tropis ini yang tuliskan dulu. Nah, yang wilayahnya di antara (23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan. Berarti nah, semua wilayah yang ada di sini ya, semua wilayah yang ada di sini
Itu semuanya beriklim apa ini? Beriklim tropis. Jadi yang warna hijau, wilayah yang ada di dunia yang ada di sini itu beriklim tropis. Kita lihat nih. Oke, coba lihat ini. Ini garis, ini adalah garis khatulistiwa. Nah, yang di arsir biru ini, ya, ini semua beriklim tropis. Kenapa dia beriklim tropis? Ada yang bisa jawab? Yang warna biru ini? Ada yang bisa jawab? Coba Alto. Ya, Alto, kenapa wilayah-wilayah ini yang garis yang warna biru semua ini, termasuk Indonesia, beriklim tropis? Kenapa bisa? Karena berada di hmm, ya, Ada yang bisa bantu tidak? Silahkan yang lain. Febrian. Kenapa kira-kira? Ayo. Ustadz, apa namanya itu? Karena berada di antara 2,5 derajat lintang utara, terus apa ya? Sampai Sampai 23,5 derajat lintang Nah, selatan. betul sekali. Jadi ini batasnya, ini yang warna biru ini 23,5 derajat lintang utara. Dan yang ini yang di bawah 23,5 derajat lintang selatan. Oke, betul sekali ya. Jadi sebagaimana yang Ustaz gambarkan tadi ini. Nah, ini. Nah, bagaimana dengan iklim-iklim yang lain? Nah, iklim yang lain itu ada lagi namanya iklim subtropis, ya. Ini iklim subtropis nih. Nah, jadi ada iklim subtropis di wilayah yang berada di bagian utara bumi, dan ada yang iklim subtropis yang berada di wilayah bagian selatan bumi. Nah, ini jumlah derajatnya ini itu sampai 40 ya. Ini sampai 40 derajat ini. 40 derajat. Nah, ini sama juga yang di bawah juga seperti itu, yang di bagian selatan. Yang di bagian selatan juga, ini juga 40 derajat nih. Oke, jadi wilayah yang ada di sini, ya, kemudian wilayah yang ada di sini itu beriklim subtropis. Nah, lalu pertanyaannya, lalu kenapa Pak Ustaz ya, kenapa kira-kira sampai negara Myanmar itu beriklim subtropis? Ada yang tahu jawabannya tidak? Di sini kan dikatakan bahwa, nah, saya perlihatkan, dan hanya sebagian wilayah bagian utara Myanmar saja yang beriklim subtropis. Kenapa bisa? Ada yang tahu alasannya? Ayo. Siapa kira-kira yang bisa menjawab ini? Kenapa bagian utara Myanmar itu beriklim subtropis? Ustadz, Iya. Ana izin ambil kacamata, Ustadz. Oh iya, nah, silakan Anda ya. Yang lain? Nazwa, coba Nazwa. Kenapa bagian utara Myanmar beriklim subtropis? Ada yang masih ingat tidak? Myanmar itu, ya, Myanmar itu berapa sih derajat lintangnya? Dan tahu? Jadi kita lihat ya supaya memudahkan bagi kalian. Ini untuk pemahaman ya. Jadi yang penting dalam belajar itu ada pemahaman ya. Terutama ini untuk mengetahui iklim-iklim yang ada di dunia. Nanti suatu waktu kalian misalnya diberikan rezeki untuk pergi ke luar negeri,
Ya, kalian bisa mengetahui iklim negara tersebut hanya dengan melihat peta dan garis lintangnya saja. Kita lihat Myanmar. Ini Mangtai ya. Myanmar di mana ya? Singapura, Malaysia, Laos, Kamboja, Filipina. Kita lihat Tadi ya, kelewatan Ustaz. Myanmar ada di bagian mana tadi? Akan dibuka-buka juga. Nah ini, perlihatkan ya. Nah coba lihat Myanmar. Kalian bisa tarik kesimpulan dari letak astronomisnya Myanmar ini. Coba lihat. Bagian utara Myanmar berapa derajat? Ada yang tahu? Bagian utara Myanmar ada berapa derajat? 28. 28 derajat. Nah, kalau berdasarkan teori ini tadi, berarti kalau begitu Myanmar ada wilayahnya yang melewati iklim tropis karena ada yang lewat dari 23,5 derajat lintang utara. Berarti wilayah Myanmar yang dari 23,5 derajat lintang utara sampai 28 derajat lintang utara itu dia beriklim subtropis. Ya, itu alasannya ya. Sebagian besar wilayah Myanmar itu beriklim tropis, tapi yang bagian utaranya sebagian itu beriklim subtropis. Kenapa? Karena lintangnya melewati dari 23,5 derajat lintang utara. Oke, kira ini ya cukup ya penjelasan ya. Bagaimana dengan iklim yang lain? Iklim yang lain itu ada namanya iklim sedang. Ya, kalau iklim sedang itu ciri khasnya memiliki 4 musim. Ada musim semi, musim gugur, musim panas, musim dingin ya. Misalnya di Jepang ya, di Jepang itu kadang kalau kita lihat ada video di Jepang misalnya di mana bunga-bunganya itu bersemi ya. Ada kala waktu bunga-bunga bersemi, kemudian tiba-tiba bunga-bunga lagi berguguran. Berarti ada pergantian musim dari musim semi ke musim gugur. Ya. Kemudian di paling bagian utara bumi dan paling bagian selatan bumi itu ada lagi namanya iklim dingin. Kenapa? Karena semakin ke kutub, semakin ke utara dan semakin ke selatan, bumi ini sedikit mendapatkan sinar matahari ya. Makanya dia beriklim dingin. Oke, jadi ada 4 iklim. Yang pertama iklim tropis, subtropis, kemudian iklim sedang dan iklim dingin. Nah, khusus untuk wilayah ASEAN itu sebagian besarnya beriklim tropis dan hanya bagian utara Myanmar saja yang beriklim subtropis. Oke, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, ada namanya iklim muson. Kenapa dikatakan iklim muson? Ini sebenarnya bukan dilihat dari letak astronomis, tetapi dilihat dari letak geografisnya. Masih ada yang ingat tidak? Apa itu letak geografis? Loh, sudah dilupa pelajarannya nih. Letak geografis yaitu letak suatu tempat dilihat berdasarkan kenyataannya di permukaan bumi. ASEAN letak geografisnya itu terletak di mana? Pelajaran pertemuan pertama nih, ASEAN letak geografisnya. Sudah lupa? Ayo, siapa yang berani menjawab nih? Letak geografis ASEAN. Di antara ya? Di antara dua samudra, yaitu Samudra India dan Samudra Pasifik. Samudra India, Samudra Pasifik. Kemudian apalagi selanjutnya? Di antara dua benua yaitu Asia dan Australia. Benua Asia dan benua Australia. Karena letaknya itu Anda sekalian, sehingga di ASEAN itu, di wilayah ASEAN secara umum itu memiliki iklim muson namanya. Kenapa? Karena ada angin muson atau angin musim yang bertiup setiap 6 bulan sekali, berganti ya, silih berganti. Ada namanya angin muson timur. Angin muson timur itu dia bergerak dari, lihat ya, angin muson timur dia bergerak dari benua Australia ke benua Asia. Nah, ini dipengaruhi oleh gerak semu matahari. Insyaallah kapan-kapan Ustaz jelaskan ya, kenapa bisa seperti itu.
Tapi sebenarnya sudah pelajari di kelas 7 ya harusnya ini. Ini namanya angin muson timur. Jadi angin itu bergerak dari benua Australia ke benua Asia. Dan ada angin muson barat, dia bergerak dari benua Asia ke benua Australia. Nah, itu jadi geografisnya menyebabkan Indonesia, ASEAN, negara-negara ASEAN mengalami iklim muson, yaitu dipengaruhi oleh angin muson barat dan angin muson timur. Kemudian selanjutnya pengaruh iklim yang lain ada namanya iklim fisis, yaitu dipengaruhi oleh keadaan fisik suatu wilayah seperti perairan laut, pegunungan dan dataran. Oke. Nah, lalu apa pengaruh perubahan iklim tersebut terhadap negara-negara ASEAN? Yang pertama, perubahan iklim ini memicu terjadinya bencana alam klimatik atau bencana alam yang disebabkan kerusakan faktor-faktor iklim ya. Jadi karena adanya bencana klimatik ya, ini diakibatkan karena perubahan iklim, misalnya pola penggunaan lahan dan perilaku yang menimbulkan pemanasan global ya. Seperti itu. Kemudian dalam upaya menanggulangi bencana di kawasan Asia Tenggara, ASEAN melakukan kerjasama antar negara anggotanya. Dan misalnya terjadi bencana kebakaran hutan ya. Kebakaran hutan itu biasanya di Kalimantan ya, mungkin biasa pernah juga kebakaran hutan. Itu biasanya terjadi pada musim apa itu? Pada musim apa? Hujan Musim panas. Kemarau. Ya, kemarau. Nah, musim kemarau, musim hujan itu adalah ciri khas iklim tropis dan ciri khas negara-negara ya di Asia Tenggara yang dilewati oleh angin muson barat, angin muson timur. Kapan terjadi musim kemarau? Ketika bertiup angin muson apa? Barat atau timur? Ayo, ada yang tahu? Ada yang tahu tidak? Jadi Tadi apa soalnya, Ustaz? pesannya, kapan terjadi musim kemarau? Ketika bertiup angin muson barat kah atau angin muson timur? Selatan. Loh, kok lah jadi selatan? Angin muson kan tadi cuma dua ya. Angin muson kan tadi cuma dua ini. Angin muson barat, angin muson timur. Ya kan? Nah, pertanyaannya, ini kan contohnya ini. Contoh pengaruh perubahan iklim, misalnya kerjasama ASEAN dalam menghadapi bencana akibat perubahan iklim. Contohnya itu adalah terjadi kebakaran hutan. Ya, kebakaran hutan itu kan biasanya terjadi di musim kemarau. Lalu pertanyaan Ustaz, kalau musim kemarau itu diakibatkan oleh angin muson apa nih? Timur, Ustaz. Ya, angin muson timur, betul sekali ya. Jadi ketika bertiup angin muson timur dari Australia ke Asia, itu mengakibatkan wilayah-wilayah di Asia Tenggara mengalami musim kemarau. Sebaliknya ketika terjadi angin muson barat, maka wilayah-wilayah di Asia akan terjadi musim penghujan. Ini contohnya nih. Pernah terjadi kebakaran hutan yang hebat di Sumatera tahun 2015, maka negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura atas nama ASEAN memberikan bantuan peminjaman pesawat pemadam kebakaran. Ya. Itu di antara contohnya ya. Atau misalnya lagi terjadi bencana seperti badai. Yang biasa mengalami badai itu contohnya adalah negara Filipina, karena dia dekat dengan Samudra Pasifik. Biasanya juga negara-negara ASEAN turut membantu ketika terjadi badai besar di sana. Badai Haiyan ya namanya kalau tidak salah. Oke, itu yang pertama, jadi pengaruh perubahan iklim. Jadi faktor alam yang kedua yaitu berdasarkan faktor geologi. Kalau tadi kan faktor iklim, sekarang faktor geologi. Kalau faktor geologi itu Anda sekalian itu terkait dengan tanah dan batuan. Jadi ingat sekali lagi, kalau geologi berarti terkait dengan tanah dan batuan. Nah, kalau astronomis itu terkait dengan garis lintang dan garis bujur. Di dalamnya sudah masuk musim iklim. Nah, kalau geologi ini terkait dengan batuan dan tanah penyusun di bumi. Ya. Nah, sekarang di wilayah Asia Tenggara itu Anda sekalian merupakan tempat terjadinya tumbukan lempeng-lempeng.
Jadi banyak terdapat tumbukan lempeng-lempeng, lempeng-lempeng bumi. Kalian lihat ini, lempeng Eurasia, ini wilayah lempeng Eurasia. Di antara garis ini, semuanya ini adalah lempeng Eurasia ini. Nah, ada lempeng Filipina, ini lempeng Filipina, ya, di tengah-tengahnya ini adalah lempeng Pasifik. Nah, ini lempeng India Australia atau Indo Australia. Nah, semuanya bertemu di negara-negara di Asia Tenggara, terutama Indonesia nih. Apa akibatnya ketika lempeng-lempeng itu bertumbukan? Itu mengakibatkan banyak di wilayah Asia Tenggara muncul gunung berapi. Coba lihat nih. Ini nih garis-garisnya nih, coba lihat garis-garisnya. Pertemuan antara lempeng-lempeng tersebut. Pertemuannya itu mengakibatkan gunung berapi. Ini nih. Kalau dipetakan gunung berapi disimbolkan dengan simbol apa? Sudah dipelajari kelas 7? Simbol segitiga warna merah ya, gunung api ini. Nah, jadi lihat ini garisnya ini rata-rata garis pertemuan tumbukannya itu juga banyak terdapat gunung berapi. Lalu kenapa Ustaz di Kalimantan kurang gunung berapinya? Ada yang tahu tidak? Ada yang tahu kenapa di Kalimantan kurang gunung berapinya? Ayo. Coba Febri, Febri sudah tidak ada ini. Ada ya? Ya, Febri. Kenapa di Kalimantan kalau dilihat di peta ini, peta Pulau Kalimantan ini kurang terdapat gunung berapi. Tanda gunung berapi itu ini ada tanda warna merah ini. Ada yang tahu alasannya? Febri, coba. Iya. Febri. Anggun, coba Anggun. Nama Ustaz. Iya, kenapa kira-kira di Pulau Kalimantan itu kurang terdapat gunung berapi? Apa alasannya? Dilihat dari gambar ini. Ada bisa bantu ya, tidak yang lain. Ini kan alasannya ini bermunculan gunung-gunung berapi akibatnya karena terjadi tumbukan lempeng ya. Ini lempeng Filipina, lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, lempeng India Australia. Coba lihat yang garis-garis putus-putus ini. Garis putus-putus itu adalah tempat bertemunya lempeng-lempeng tersebut. Ini misalnya lempeng Filipina dengan lempeng Eurasia ini bertumbuknya ini, ya, ketemunya di sini nih. Lempeng Pasifik dengan lempeng Filipina ketemunya di sini. Ya. Lempeng India Australia dengan lempeng Eurasia ketemunya di sini. Nah, bertumbuknya lempeng-lempeng tersebut di garis lurus-lurus ini, garis putus-putus ini kemudian memunculkan banyak gunung berapi. Jadi lalu kenapa di Pulau Kalimantan kurang gunung berapinya? Karena dia Ustaz, Afwan Ustaz, Anggun tidak bisa ngikutin pelajaran lebih lanjut, asmanya makin sesek dia Ustaz. Kayaknya harus istirahat dulu. Tidak bisa ngikutin pelajaran. Iya, oke. Amin. Bukan gitu aja Ustaz. Yang lain mungkin ada yang bisa menjawab. Gina, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Masih pertanyaan yang tadi kah? Ya. Ada apa? Karena Pulau Kalimantan tidak dilewati jalur pegunungan. Tidak bukan merupakan tempat bertumbuknya lempeng-lempeng ini ya. Ya. Ini wilayah Pulau Kalimantan masih dari lempeng Eurasia, tapi bukan pertemuan tumbukan lempeng-lempeng yang lain. Makanya dia aman ini. Kurang terjadi gunung berapi.
Mungkin juga alasannya kenapa sampai ibu kota mau dipindahkan di Kalimantan, karena di Kalimantan itu jarang terjadi bencana alam seperti gempa bumi ataupun gunung meletus ya. Oke. Tuh. Kemudian lanjut sambil sekarang. Nah, bagaimana pengaruh perubahan geologinya Anda sekalian? Ya. Pengaruh perubahan geologi yaitu mengakibatkan bencana seperti ya, gempa bumi. Ya. Kenapa terjadi gempa bumi? Bertumbuhnya lempeng-lempeng tersebut mengakibatkan ada istilahnya disebut dengan distropisme. Distropisme itu adalah pergeseran kulit bumi ya Anda sekalian. Jadi kalau ada wilayah-wilayah yang banyak patahannya termasuk di Indonesia itu rentan terjadi gempa bumi. Nah, ini dilihat dari segi susunan bebatuan dan tanahnya. Kemudian kalau gempa bumi itu terjadi di laut, maka akan mengakibatkan pergeseran kulit bumi di wilayah lautan sehingga menimbulkan gelombang yang sangat besar. Nah, gelombang inilah yang biasa kita kenal dengan sebutan tsunami ya, sebutan tsunami. Nah, pernah terjadi tsunami yang dahsyat di negara kita, Ananda, itu di tahun 2016. Itu menimbulkan luka yang sangat mendalam karena hampir ratusan ribu orang yang meninggal dunia akibat bencana tsunami tersebut ya. Ini. Jadi kerjasama ASEAN pada saat itu negara-negara ASEAN bahu-membahu ya membantu Indonesia untuk menghadapi bencana tsunami ya. Supaya masyarakat Indonesia terutama di Aceh pada saat itu ya segera pulih keadaannya. Terjadi bencana tsunami. Gunung meletus, bencana tsunami itu mengakibatkan adalah di antara perubahan geologi yang terjadi di wilayah ASEAN. Ketika terjadi bencana-bencana tersebut, maka negara-negara ASEAN biasanya akan membantu negara yang mengalami bencana tersebut ya, baik bantuan berupa bantuan fasilitas kesehatan, kebutuhan pokok ataupun yang lainnya. Oke, kita lanjutkan Ananda. Selanjutnya yang ketiga adalah tadi yang pertama adalah faktor iklim, kemudian yang kedua adalah faktor geologi. Yang sekarang yang ketiga adalah faktor ketersediaan sumber daya alam. Coba sebutkan sumber daya alam yang kalian ketahui. Ayo. Sumber daya alam yang kalian ketahui apa saja? Contohnya satu. Ustaz sebutkan ya. Contoh minyak bumi. Di Kalimantan. Batu bara. Apalagi? Batu bara. Batu bara. Apalagi? Timah. Emas. Dan banyak yang lainnya ya. Ada nikel, tembaga, bauksit ya, dan yang lainnya. Nah, itu termasuk di antara sumber daya alam. Tapi sumber daya alam itu bukan cuma saja itu ya. Coba kita lihat ya. Jadi hampir semua negara-negara ASEAN memiliki sumber daya alam berupa barang tambang kecuali Singapura. Jadi Singapura itu ya, hampir dikatakan tidak memiliki barang tambang. Negaranya kecil ya, dia negaranya kecil dan tidak memiliki barang tambang. Kemudian sumber daya alam itu tidak hanya berupa barang tambang saja, tapi ada namanya sumber daya alam hayati dan non hayati lainnya yang dapat dijumpai di negara-negara ASEAN. Apa itu sumber daya alam hayati? Ada yang tahu tidak apa itu sumber daya alam hayati? Ini ada contohnya. Contoh sumber daya alam hayati, hutan, pertanian, perikanan. Kalau begitu sumber daya alam hayati itu apa? Yuk. Namanya hayati berarti dia hidup ya. Berarti sumber daya alam ya dari makhluk hidup ya. Hutan, hasil hutan, kemudian pertanian ya. Kemudian perikanan. Itu namanya sumber daya alam hayati. Apalagi selain ini kira-kira? Hutan, pertanian, perikanan apalagi? Kalau perikanan kan hasilnya ikan. Kalau pertanian kan banyak ya, beras dan yang lainnya. Perkebunan. Oke, bagus. Selain perkebunan apa lagi nih? Siapa yang suka makan ayam di sini?
Kalau ayam itu termasuk apa ini? Pertanian. Peternakan ya. Nah, peternakan itu juga lagi kalau kita mau jabarkan banyak, ada dibagi lagi, ada namanya peternakan unggas, ada peternakan hewan potong ya. Kalau unggas ya seperti ayam, bebek dan lainnya. Kemudian hewan potong misalnya sapi, kambing, kerbau dan yang lainnya. Oke. Nah, kalau sumber daya alam non hayati berarti dia sumber daya alam yang berasal dari makhluk tidak hidup. Ya, seperti tanah, perairan, laut, udara. Saya terima telepon dulu ya, sebentar ya. Ya, assalamualaikum. Nanti anak cek deh, setelah mengajar kayaknya. Sebentar mengajar kak. Ya, semuanya masih siap ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini contoh faktor ketersediaan sumber daya alam. Ini tambang.
kemudian perikanan, pertanian, dan kehutanan ya. Oke. Nah, pengaruhnya Anda sekalian bahwa tidak semua negara-negara di ASEAN itu memiliki sumber daya alam. Ya, tidak semuanya dihasilkan oleh negara-negara wilayah ASEAN. Makanya karena terjadinya adanya kekurangan sumber daya alam tersebut bisa ditutupi dengan mengadakan interaksi atau kerjasama, dengan mengadakan kegiatan jual beli, pertukaran sumber daya alam. Kegiatan jual beli ini biasa kita kenal dengan istilah ekspor dan impor. Ya, oke. Baik, lanjut. Sekarang pengaruh perkembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi terhadap perubahan ruang. Yang pertama teknologi transportasi, ya. Jadi pengaruhnya ini sangat dirasa dengan teknologi transportasi mengakibatkan jarak dan waktu itu bisa disiasati dengan adanya teknologi transportasi ini. Jadi jarak bukan lagi kendala. Nah, demikian juga waktu tidak lagi menjadi kendala karena adanya teknologi transportasi. Ya. Kemudian selanjutnya teknologi komunikasi. Nah, ini juga teknologi komunikasi juga memungkinkan untuk masyarakat di negara ASEAN itu bisa bersosialisasi antara satu dengan yang lainnya. Jadi informasi di wilayah-wilayah ASEAN itu bisa menyebar dengan cepat melalui teknologi komunikasi. Bukan hanya di negara ASEAN sebenarnya, tapi hampir di seluruh negara-negara di dunia kita bisa ketahui informasinya dengan mengakses mengakses misalnya di internet dengan memanfaatkan teknologi komunikasi yang ada. Ya, misalnya memakai gawai ini handphone atau menggunakan sosial media, bisa kita mengetahui informasi-informasi di negara lain termasuk di negara-negara ASEAN. Kemudian yang terakhir, Anda sekalian, pengaruh perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di negara ASEAN sebagai akibat perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi. Yang pertama ini dari sosial, silakan dilihat bertambahnya jumlah penduduk dalam waktu singkat, kemudian kebutuhan transportasi massal yang semakin tinggi untuk menghindari kemacetan, maraknya perdagangan manusia, kerjasama luar negeri semakin mudah. Jadi ada dampak positifnya, dampak negatifnya, ya. Dampak positifnya kalian lihat misalnya B dan D ini adalah dampak positif, sedangkan A ini bertambahnya jumlah penduduk dalam waktu singkat ini sebenarnya kurang menguntungkan bagi negara-negara tertentu ketika terjadi ledakan penduduk. Nah, ini dari segi kependudukan ya, dari segi kependudukan jadi bisa berdampak negatif terhadap suatu negara ketika pertambahan penduduknya itu cepat sekali dalam waktu yang singkat. Ini biasa dikenal dengan istilah ledakan penduduk ya. Kemudian maraknya trafficking atau perdagangan manusia. Kemudian ekonomi, ini bertambahnya pendapatan negara, kemudian nilai barang lokal meningkat, kemudian barang-barang asing semakin mudah dijangkau. Selanjutnya di bidang budaya, terjadi akulturasi budaya secara sadar maupun tidak. Contoh akulturasi budayanya seperti apa ini? Akulturasi budaya itu percampuran dua budaya. Halo, Ustaz contohkan ini. Siapa yang pernah nonton film Upin dan Ipin nih? Ya? Film Upin dan Ipin. Nah, Pernah ya? Ya secara tidak langsung itu kadang kita menyebut ada bahasa-bahasa Malaysia yang disisipkan dalam percakapan kita sehari-hari. Contoh, ada yang sampai menyebut gurunya dengan sebutan cigu. Nah, itu kan contoh kulturasi budaya tanpa kita sadari. Banyak lagi contoh-contoh kulturasi budaya yang lain Anda sekalian ya, kalian bisa pelajari. Kemudian perubahan sistem nilai dan norma-norma yang berlaku di negara lain itu secara tidak kita sadari, itu kemudian masuk dalam negara kita dan diadopsi oleh masyarakat kita. Ya, baik secara keseluruhan ataupun mungkin ya secara perlahan-lahan. Kemudian terjadinya kecenderungan gaya hidup hedonis. Hedonis itu artinya menghalalkan segala cara ya. Itu hedonis itu. Dia berpatok pada kehidupan keduniaan. Nah, ini kenapa? Karena perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi tadi. Jadi gaya hidupnya hedonis ya. Kemudian aliran-aliran yang bertentangan dengan budaya semakin
dengan budaya Indonesia itu semakin mudah masuk. Budaya-budaya dari luar negeri yang bertentangan dengan budaya ketimuran kita itu udah sangat mudah masuk di negara kita. Kenapa? Karena ini tadi teknologi transportasi dan komunikasi yang berkembang sangat pesat. Segi keamanan, gangguan kondisi keamanan suatu negara semakin rentan, kemudian narkotika dan obat terlarang juga semakin mendapatkan tempat. Ya, kemudian jaringan kelompok permusuhan antar negara semakin mudah diorganisir. Sekarang untuk melakukan kejahatan itu sangat mudah dilakukan oleh orang-orang tertentu. Kenapa? Karena berbekal mudahnya fasilitas komunikasi yang ada. Beda dengan di zaman dulu ya, atau transportasi yang berkembang, ya itu juga memudahkan hal-hal buruk itu dilakukan oleh orang-orang tertentu. Oke, jadi ini perubahannya ini bisa berdampak positif dan juga bisa berdampak negatif di berbagai bidang. Yang ini kemudian pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Pertama adalah pemberlakuan AFTA atau ASEAN Free Trade Area menjadikan kegiatan ekonomi negara ASEAN lebih luas. Pertama dari segi produksi, ya, segi produksi karena wilayahnya adanya AFTA ini, negara-negara lain bisa memproduksi barang kemudian memasarkannya di negara yang lain. Misalnya Indonesia nih menghasilkan suatu produk, dia bisa pasarkan di negara yang lain tanpa dibebani pajak dengan adanya AFTA ini. Ya, misalnya produsen apa ya kalau di Indonesia? Misalnya produsen barang elektronik. Kalau misalnya Indonesia memproduksi barang elektronik, dia bisa pasarkan di negara lain tanpa dipungut pajak. Kenapa? Karena adanya AFTA ini. Sehingga kita dapati di negara-negara kita banyak sekali barang-barang dari negara lain yang di ASEAN itu banyak masuk di negara kita. Misalnya barang dari Singapura itu banyak sekali beredar di negara kita dengan adanya kebijakan AFTA ini. Kenapa Singapura yang paling banyak? Karena Singapura itu adalah negara industri. Kemudian kegiatan distribusinya juga lebih luas jangkauannya karena ada AFTA ini. Bisa mendistribusikan barang ke wilayah-wilayah di negara ASEAN yang lain. Kemudian terakhir, kegiatan konsumsi masyarakat ASEAN juga semakin bervariasi karena adanya pengaruh ekspor dan impor antar negara ASEAN. Kalau dulu kita di Indonesia mengenal beras, ya cuma beras dengan varian IL45 dan sebagainya. Sekarang ini banyak sekali varian beras yang muncul di Indonesia. Ada namanya beras Thailand ya, ada juga beras Vietnam, atau dari beras lain, negara lain misalnya dari India ada beras basmati. Ya, kenapa? Karena ada kebijakan ini. Di antaranya ada kebijakan AFTA ini. Oke, sekarang yang terakhir, konversi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Ustaz mau tanya sebelum lanjut, pernah tidak Anda sekalian mendengar kata reklamasi? Pernah dengar? Reklamasi? Pernah. Pernah, ya. Jadi reklamasi itu apa kalau begitu? Reklamasi? Apa kalau begitu reklamasi? Yaitu ya, penimbunan area pantai ya untuk dijadikan sebagai lahan. Nah, jadi pantai itu ya batas antara air laut dengan daratan ya. Itu kemudian ya, wilayah pinggir pantai itu ditimbun lagi airnya sehingga semakin bertambah luas daratannya. Itu namanya reklamasi. Nah, di antara contoh reklamasinya ini ya, konversi lahan, misalnya konversi lahan pertanian menjadi lahan industri. Jadi reklamasi itu termasuk di antara konversi lahan. Ya, kalau itu konversi lahan pantai menjadi lahan pemukiman atau lahan wisata, tempat wisata. Tapi yang pertama kita bahas di sini adalah khusus konversi lahan pertanian menjadi lahan industri. Jadi lahan-lahan pertanian seperti sawah dan sebagainya itu diubah, dialihfungsikan menjadi lahan industri untuk tempat pabrik-pabrik, kantor-kantor dan sebagainya. Apa akibatnya? Nah, ini masalah-masalah yang terjadi. Lahan pertanian berkurang. Kemudian lahan pertanian sekitar industri berpotensi terkena imbas pencemaran akibat limbah atau polusi dari industri baik tanah, air maupun udara.
Ketiga, konversi lahan itu menular yang mengancam ketersediaan lahan pertanian. Ustaz mau jelaskan ini, contohnya di Kalimantan itu, di Kalimantan banyak wilayah-wilayah pertanian yang diubah, dialihfungsikan menjadi tambang batu bara. Tambang batu bara, sehingga lahan pertaniannya semakin berkurang. Kemudian juga kalaupun ada lahan pertanian di wilayah sekitar tambang batu bara itu tercemari, ya tercemari dari limbah industri dari tambang batu bara tersebut. Oke. Kemudian terakhir yaitu konversi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman. Nah, ini kalau lahan pertanian misalnya sawah nih diubah menjadi BTN contohnya, atau tempat-tempat pemukiman, ya. Maka akibatnya adalah luas lahan pertanian juga semakin berkurang. Nah, kemudian petani dan buruh tani kehilangan mata pencahariannya. Kemudian hilangnya lahan terbuka hijau atau LTH. Misalnya lahan terbuka hijau itu ya misalnya wilayah-wilayah yang ditumbuhi oleh berbagai macam pepohonan, ya, itu namanya lahan ruang terbuka hijau. Tapi kemudian difungsikan menjadi tempat pemukiman, maka lahan ruang terbuka hijau ini semakin berkurang. Kemudian berkurangnya lahan resapan air. Kenapa berkurang lahan resapan air? Karena otomatis ketika lahan pertanian itu diubah menjadi lahan pemukiman, diubah menjadi pemukiman, maka otomatis wilayah-wilayahnya itu ya ditimbun dengan semen, ya. Nah, ditimbun dengan semen dan berbagai macam dan sejenisnya, sehingga apa? Air hujan, ketika turun hujan, wilayah tersebut tinggal sedikit dari resapan airnya. Makanya jangan heran ketika di wilayah perkotaan itu sering terjadi bencana banjir dengan mudah. Kenapa? Karena lahan pertaniannya sudah semakin sedikit. Sedangkan lahan pertanian itu diantara fungsinya adalah sebagai daerah resapan air. Oke, sampai di sini Anda sekalian. Ya, waktu kita juga tinggal sedikit ini. Mohon maaf ini tadi ada sedikit telepon juga yang masuk, ya. Mohon maaf ini. Oke, nah sekarang tugas kalian ikut kuis nih. Silahkan lihat date mode kalian. Masuk date mode. Kemudian ini. Oh, maaf, belum Ustaz posting, ya. Masuk date mode, kemudian tunggu, ya. Masuk di mode, kemudian ya Ustaz dulu kopikan dulu. Nah, ini, ya. Jadi ini salah tadi. Saya post ulang. Jadi masuk date mode, kemudian klik ini quizzes. Masuk. Quizzes sudah masuk. Akan diarahkan untuk masuk join ke quizzes. Nah, silakan nanti kalian klik namanya. Nah, misalnya saya tulis nama, contoh ini. Kemudian mulai start game. Mulai start game. Kalian jawab. Nah, nanti soalnya dijawab, ya. Nah, misalnya nih contoh. Terus jawab. Akan nanti kelihatan ini baru 2 pemain ini. Jadi kalau kalian misalnya masuk semua sampai 3 pemain, 4 pemain, akan kelihatan itu rankingnya. Oke. Sampai di sini ada mau bertanya? Halo, ada yang mau bertanya? Albaidi? Nggak ada, Ustadz. Oke, jadi coba masuk di kuisnya, ya. Silahkan kerjakan kuisnya sekarang. Ini kuisnya ini menarik ini, ya. Ini nih.
Silahkan kalian berkompetisi dan menjawab soal-soalnya. Nanti akan kelihatan ini. Kalau misalnya jawabannya salah, contohnya ya, nah, jawabannya misalnya salah, nah itu akan kelihatan ini poinnya berkurang, poinnya tetap tidak akan bertambah. Baik, saya kira cukup Anda sekalian sampai di sini pertemuan kita. Silahkan dikerjakan kuisnya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Ustaz tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.